Hello, good morning everyone. I hope you are all great in this beautiful morning. Let me introduce myself. My name is Joe Bergmans. You can call me Joe. I am 40 years old. I work at SMA Negeri 8 Kupang. I live in Perumahan Alak. My hobby is reading books. You can contact me anytime you like at 12345. Maybe that's just the thing about me. Thank you very much for your attention. Nice to see you. Halo semuanya, salam jumpa bersama saya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dari video yang muncul sebelumnya, kira-kira apa topik yang akan kita bicarakan hari ini? Perkenalan diri atau self introduction. Self introduction atau perkenalan diri itu merupakan materi pertama pelajaran bahasa Inggris wajib yang dijumpai peserta didik sekolah menengah atas, khususnya kelas 10. Tepatnya pada kompetensi dasar 3.1 4.1 tentang pemaparan jati diri dan seterusnya. Di sini kita akan mempelajari tentang ragam bahasa dalam memaparkan jati diri yang tentu saja bermanfaat bagi kita dalam konteks kehidupan sehari-hari. Satu contoh, misalnya jika kita berjumpa dengan turis yang berbicara dalam bahasa Inggris, maka ragam bahasa yang kita pelajari ini bisa membantu kita untuk mendapat gambaran awal bagaimana cara memulai perkenalan dengannya. Oke, kalau begitu get yourself ready, stay tuned and let's check it out. Pay attention, pay attention, pay attention to me. Dalam perkenalan diri, kita membagi biodata kita atau informasi tentang diri kita kepada orang lain yang mendengarkannya. Informasi apa saja yang hendak kita bagi tentu saja tergantung pada konteks situasi yang ada pada saat itu. Misalnya, jika perkenalan diri itu terjadi pada saat kita sedang wawancara kerja, tentunya kita harus menyampaikan identitas atau informasi tentang diri kita yang dibutuhkan oleh pewawancara. Namun jika perkenalan itu terjadi di pasar atau di warung, atau katakanlah dalam konteks situasi yang tidak resmi, tentu saja informasinya sangat tergantung pada diri kita sendiri. Hal-hal apa saja yang kita ingin orang lain ketahui. Berdasarkan konteksnya, perkenalan diri dibagi atas dua, yaitu konteks resmi dan tidak resmi. Perkenalan diri dalam konteks resmi biasanya terjadi pada acara-acara resmi atau forum-forum resmi seperti pada saat wawancara kerja atau forum ilmiah dan sejenisnya. Dalam konteks-konteks seperti ini, kita wajib menggunakan gaya bahasa resmi dan komunikasi yang kita harus lakukan setidaknya lebih terstruktur. Sederhananya begini, perkenalan diri dalam konteks resmi tersebut kita gambarkan sebagai sebuah teks, dan sebuah teks pada umumnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Begitu juga dengan perkenalan diri dalam konteks ini. Kita menggunakan langkah-langkah tersebut untuk membuat perkenalan diri kita menjadi lebih terarah, lebih resmi, dan mungkin saja lebih berkesan bagi pendengarnya. Mari kita kupas lebih jauh tentang langkah-langkah tersebut. Yang pertama adalah pembukaan. Dalam pembukaan, kita memberikan salam pembuka atau greetings. Setidaknya itu adalah standar etika yang perlu kita perhatikan. Kita lihat contohnya. Good morning, class. How are you today? Good afternoon, ladies and gentlemen. Good evening everyone. Setelah pembukaan, kita masuk dengan sedikit prolog atau mungkin basa-basi, sifatnya opsional. Terserah kita saja. Basa-basinya maksudnya. Setiap karakter manusia tentu memiliki gaya bahasanya sendiri-sendiri. Namun di sini saya coba untuk menyajikan beberapa ragam bahasa terkait prolog yang biasanya digunakan, antara lain seperti pada video berikut. I would like to introduce myself. May I introduce myself? Let me introduce myself. Would you mind if I introduce myself? Please allow me to introduce myself.
Setelah kita selesai dengan pembukaan dan prolog, kita lanjutkan dengan menyampaikan biodata kita. Kalau pada situasi seperti wawancara kerja dan sejenisnya, biodata yang harus kita sampaikan disesuaikan dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Namun jika kita berada di forum yang berbeda, maka kita cukup memberikan informasi yang kita kehendaki saja untuk diketahui. Berikut ini ada beberapa contoh informasi tentang jati diri yang lebih sering dibagikan dalam perkenalan dengan konteks resmi. The first thing you have to share is your name, because your name is your main identity. Nama merupakan identitas utama kita. Kita dapat memperkenalkan nama kita dengan cara-cara seperti berikut ini. My full name is Joe Bergi and my nickname is Joe. My name is Charles Songi. You can call me Chaken. The second information you might share about is your age, atau umur Anda bisa menjadi informasi berikut. I am 40 years old. My age is 40. I will be 40 in this August. In this August, atau on this August, atau at this August. Mana yang benar? Mana yang harus kita gunakan? Kita gunakan in untuk menggambarkan waktu yang lebih umum. Misalnya tahun atau bulan atau musim. Kita lihat contoh. In 2021 atau 2021 untuk tahun. In August untuk bulan. In summer untuk musim. Jadi kalau untuk waktu yang lebih umum atau lebih luas, kita menggunakan in. Kemudian kita menggunakan on untuk merujuk pada hari tertentu atau tanggal tertentu. On Monday, on 11 August. Kemudian yang terakhir kita menggunakan at untuk merujuk pada sesuatu yang lebih spesifik, misalnya jam tertentu, 8-9 o'clock, dan seterusnya. Oke, kita lanjut pada perkenalan diri. Another information we might share about ourselves is occupation. Apa pekerjaan Anda bisa menjadi informasi yang lainnya. I am an English teacher. I work at SMA Negeri 8 Kupang. Berikutnya adalah informasi tentang alamat atau address. I live in Alak Residential. Apakah kita harus menggunakan live in, live on, atau live at? Semuanya benar. Tinggal keterangan tempat apa yang harus kita gunakan jika kita menggunakan salah satu preposisi tersebut. Hampir sama dengan penggunaannya pada waktu tadi. Kita menggunakan in untuk merujuk pada tempat yang lebih luas. Katakanlah seperti sebuah negara. I live in Indonesia. Negara Indonesia tentunya sangat luas sekali. Kemudian nama kota atau nama desa juga dianggap sebagai tempat yang luas dan tidak spesifik. I live in Kupang. Atau nama kelurahan, I live in Penkasi Oileta. I live in Alak Residential, perumahan Alak, juga belum spesifik. Kemudian kita menggunakan on, I live on, untuk merujuk pada satu lokasi yang tidak terlalu umum tetapi belum spesifik. Misalnya ada nama jalannya, I live on MB Mile Street in Penkasi Oileta. Tidak terlalu luas atau umum, namun belum terlalu spesifik. Dan kita menggunakan I live at untuk merujuk pada informasi yang lebih detail atau yang lebih spesifik. Misalnya ada nomor rumahnya, I live at block 6 number 16 in Alak Residential. Saya tinggal di blok 6 nomor 16 perumahan Alak. Itu baru lebih spesifik. Dan kalau seperti itu, kalau sudah spesifik seperti itu, baru kita menggunakan at. Jadi at digunakan untuk yang lebih spesifik. Oke, lanjut. Berikutnya tentang hobi. We can also tell them about our hobby. My hobby is reading book. My hobbies are reading book, watching football match, and swimming. I love reading books. We might also tell them about our phone number.
nomor telepon mungkin bisa menjadi informasi yang patut saya bagi. My phone number is 12345. You can contact me at 12345. Masih banyak lagi informasi yang mungkin bisa kita bagikan dalam perkenalan diri, namun semuanya tergantung pada kita sendiri, mau atau tidak kita membagikan informasi tersebut, atau nyaman atau tidak kalau orang lain harus mengetahui informasi tersebut. Kemudian untuk menutup perkenalan diri, kita dapat menggunakan beberapa ragam bahasa seperti contoh berikut ini. That's all about me. Thank you. Well, that's a simple introduction I can do. Nice to see you. Maybe that's just the thing about me. Nice to see you. Setelah kita tadi melihat situasi resmi, sekarang kita melihat situasi tidak resminya atau informal situation. Dalam situasi tidak resmi, kita mungkin tidak terlalu memperhatikan struktur teksnya. Kita umumnya langsung pada poin yang ingin kita kemukakan saja. Perkenalan diri situasi tidak resmi biasanya terjadi di tempat-tempat seperti di pasar atau di jalan atau sejenisnya. Misalnya di saat kita tiba di sebuah tempat baru dan ingin menanyakan sebuah alamat, mungkin tidak etis bagi kita kalau kita tidak memperkenalkan diri, sehingga kita bisa melakukannya dengan cara berikut ini. Hi, my name is Joe. What is your name? Hi, I'm Degan. How do you do? Pleased to meet you. Well, do you know where Mr. Charles Song's house? He is my brother. We are from Flores. Oh, Mr. Charles from Flores? His house is over there. Go straight there. You'll find a yellow pale house at the corner. It's his. Okay, Mr. Degan. I think I have to go. See you again. Okay, see you. Oke, saya pikir sekian dulu untuk self introduction. Kalian bisa putar lagi videonya kalau belum menangkap informasi yang saya bagikan. Kalian juga dapat melihat informasi yang lebih detail melalui link yang telah saya tempatkan pada kolom deskripsi di bawah video ini. Jangan lupa jempolnya jika video ini bermanfaat untuk kalian, dan kalian juga bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini dengan menekan tombol subscribe dan notifikasi. Oke, ciao.